Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-22, dengan tema Semakin dibabat semakin merambat. Tema ini juga kadangkala digunakan sebagai istilah atau gambaran terhadap situasi atau keadaan tertentu. Petrus dan Yohanes adalah dua murid Yesus yang luar biasa dalam memberitakan Injil. Di tengah-tengah pelayanan yang mereka lakukan, hal itu tidaklah mudah. Salah satunya dalam bagian nats firman Tuhan ini, Petrus dan Yohanes sedang menyampaikan kabar baik kepada orang banyak. Tiba-tiba mereka didatangi imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka ditangkap, bahkan mereka dihadapkan kepada pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Di sana ada imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain termasuk keturunan imam besar. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan oleh mereka untuk mencari tahu dengan kuasa dan nama siapa mereka bertindak. Tidak sampai di situ. Setelah mendengar jawaban dari Petrus dan Yohanes bahwa mereka berbicara tentang Yesus Kristus, orang Nazaret, di ayat yang ke-10 dan yang ke-11, para pemimpin ahli Taurat dan orang Yahudi berusaha menghentikan mereka, bahkan mengancam mereka untuk tidak memberitakan kabar baik kepada orang banyak. Karena mereka takut akan lebih banyak orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi dengan tegas Petrus dan Yohanes menolak ancaman mereka dan lebih memilih taat kepada Allah dan tidak akan berhenti memberitakan Injil. Bapak Ibu yang terkasih, dari renungan firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa Roh Kudus sebagai penolong bekerja dalam setiap kehidupan kita untuk memampukan kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari sebagai orang percaya. Memampukan kita berbicara tentang Yesus, bahkan bersaksi melalui pengalaman pribadi kita ketika kita hidup bersama-sama dengan Dia. Sekalipun tidak semua orang yang mendengar akan percaya, bahkan mungkin ditentang oleh mereka yang menolak Injil. Hal ini jangan menjadi alasan kita untuk berdiam diri. Tantangan pasti ada, persoalan pasti kita temui, bukan hanya dari orang lain dan lingkungan sekitar, tetapi juga kadangkala dari diri kita sendiri. Tetapi percayalah bahwa ketika kita mau untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain yang belum percaya kepada Tuhan, akan menolong dan memampukan kita. Demikian firman Tuhan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan, hanya di dalam Yesus ada kepastian, hanya di dalam Yesus ada kemenangan. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.